Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita sekarang yaitu penawaran dan keseimbangan. Sebelumnya kita sudah belajar apa itu permintaan, yaitu jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dengan menganggap faktor yang mempengaruhinya konstan atau tetap, atau dengan istilah lain adalah ceteris paribus. Sekarang kita masuk ke penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Pada berbagai tingkat harga ini, apakah harganya itu Rp1, Rp500, Rp1.000, Rp1.000.000 atau Rp100.000 dan sebagainya. Dan dalam waktu tertentu, apakah waktunya 1 menit, 1 detik, 1 minggu, 1 hari, 1 tahun, dan lain-lain. Jenis-jenis penawaran itu adalah penawaran individu, adalah penawaran yang dilakukan oleh satu orang penjual dan atau satu orang produsen. Sedangkan penawaran pasar adalah penjumlahan dari penawaran individu. Contoh, misalkan penawaran individu itu adalah yang dilakukan oleh penjual A, penjual B, penjual C, sedangkan untuk penawaran pasar itu adalah barang yang ditawarkan oleh penjual A ditambah dengan barang yang ditawarkan penjual B ditambah dengan barang yang ditawarkan oleh penjual C, itu yang dikatakan dengan penawaran pasar. Begitu juga dengan produsen A, produsen B, produsen C, sedangkan untuk penawaran pasarnya adalah produsen A ditambah produsen B tambah produsen C, itu dikatakan dengan penawaran pasar. Hukum penawaran mengatakan bahwa jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding lurus dengan harganya. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Jadi, hubungan antara harga dengan barang yang ditawarkan itu adalah bersifat positif. Jadi, harga naik, barang yang ditawarkan banyak, sedangkan harga turun, barang yang ditawarkan sedikit. Faktor yang mempengaruhi penawaran, pertama itu adalah harga barang itu sendiri. Itu sesuai dengan hukum penawaran. Yang kedua, harga barang-barang lain. Jika ada barang lain yang sejenis yang lebih murah harganya, konsumen akan pindah ke barang tersebut. Di sini dijelaskan lagi hukum penawaran ini tidak berlaku untuk seluruh barang, tetapi hanya berlaku untuk barang normal. Yang ketiga itu adalah biaya produksi. Jika biaya pembuatan atau produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk tidak laku. Biasanya biaya produksi tinggi, maka harganya juga akan tinggi. Dan sebaliknya. Sedangkan yang keempat itu adalah tujuan operasi perusahaan. Tujuan operasi perusahaan itu apakah hanya mencari laba semata atau menguasai pasar atau minat konsumen. Jika tujuannya hanya untuk mencari laba semata, maka produsen bisa menjual harganya dengan harga yang setinggi-tingginya walaupun produknya sedikit terjual. Sedangkan untuk menguasai pasar atau menarik minat konsumen, maka penjual bisa menjual atau mendapatkan untung yang sedikit, tapi barang yang dijual itu lebih banyak. Dan yang kelima itu adalah teknologi yang digunakan. Dengan adanya teknologi bisa menyebabkan pemangkasan biaya produksi sehingga memicu penurunan harga, atau bisa juga teknologi ini menaikkan harga. Daftar dan kurva penawaran. Daftar penawaran adalah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan atau dijual oleh produsen atau penjual. Sedangkan kurva penawaran adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual atau produsen. Ini contoh penawaran
Dan kurva penawaran, ini kita lihat contoh daftar penawaran terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. Sini ada keadaan, di sini dibuat untuk menentukan poin titik ya, titik antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Misalkan di sini harganya 5.000, barang yang ditawarkan itu 900, sedangkan harga 4.000, barang yang ditawarkan itu 800, dan harganya itu adalah 100, harganya 1.000, barang yang ditawarkan itu 100. Di sini nampak bahwa harganya semakin tinggi, barang yang ditawarkan semakin banyak, sedangkan harganya semakin rendah, barang yang ditawarkan juga semakin sedikit. Oke, sini kita lihat contoh kurva penawaran terhadap buku tulis. Ini dia, kalau kita gambarkan daftar permintaan tadi yang ini, maka dia akan menjadi seperti ini. Ini titik A atau keadaan A tadi itu adalah harga barang 1.000, barang yang ditawarkan itu 200, yang ditawarkan tadi 100 ya. Nah, ini untuk 2.000 itu adalah 375 tadi, ini adalah untuk 3.000 yang ditawarkan 600, dan yang 5.000 yang ditawarkan itu adalah 900. Nah, ini contohnya. Jadi bentuk kurva penawaran itu adalah kurva yang dimulai dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi dia sesuai dengan hukum penawaran, yaitu jika harga rendah maka barang yang ditawarkan sedikit, dan jika harga tinggi maka barang yang ditawarkan itu juga banyak. Itu yang membentuk kurva penawaran ini dari kiri bawah ke kanan atas. Sekarang kita lihat lagi gerakan sepanjang dan pergeseran kurva penawaran. Kalau gerakan sepanjang tadi berarti pergerakan dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, atau E ke D, D ke C. Pokoknya pergerakan sepanjang itu dikatakan dengan pergerakan sepanjang, atau B ke A, B ke C, terserah ya. Itu dikatakan dengan gerakan sepanjang kurva penawaran. Yang pastinya gerakan-gerakan ini pasti akan menimbulkan efek. Misalkan gerakan dari B ke C itu adalah memperlihatkan B ke C, kita lihat memperlihatkan harga dari 2.000 menjadi 3.000, dan barang yang ditawarkan berubah dari 375 menjadi 600. Itu adalah gerakan sepanjang. Sedangkan pergeseran kurva itu adalah perpindahan dari kurva awal. Kita misalkan ini adalah S ini adalah supply ya, penawaran. Ini adalah pergeserannya itu adalah ke kanan. Itu mengakibatkan, walaupun harganya tetap, ini mengakibatkan barang yang ditawarkan itu bertambah dari Q menjadi Q2. Sedangkan kita lihat dari S2 ini, kita lihat garis supply atau garis penawaran kedua dari A ini menjadi A2, itu memperlihatkan pergeseran kurva itu mengakibatkan pergeseran penawaran dari Q menjadi Q2. Berarti dia kalau ke kiri ini dia berkurang barang yang ditawarkan, dan ke kanan itu adalah memperlihatkan pertambahan barang yang ditawarkan walaupun harganya tetap. Itu dia pergeseran kurva penawaran dan gerakan sepanjang kurva penawaran. Di dalam fungsi penawaran ini, fungsi penawaran itu bentuk umumnya seperti ini. QS sama dengan min A ditambah BP. QS itu adalah jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan A itu adalah konstanta, B itu adalah kemiringan garis atau slope. Rumusnya QS per delta PS, sedangkan P itu adalah harga jual per unit barang. Ini bentuk-bentuk kemiringan kurva penawaran. Yang tegak lurus ini adalah harga, dan yang mendatar adalah Q. Ini adalah kemiringan penawaran positif. Kenapa dikatakan positif? Saat harganya rendah, barang yang ditawarkan sedikit, sedangkan saat harga tinggi, barang yang ditawarkan juga banyak. Ini adalah kemiringan penawaran 0, harganya tetap, tapi
barang yang ditawarkan itu bisa bertambah atau berkurang. Kalau yang seperti ini adalah contoh kemiringan penawaran tak tentu, yaitu barang yang ditawarkan itu tetap tapi harganya bisa naik turun. Ini contoh soal untuk penawaran. Sini gambarkan kurva penawaran dan tentukan persamaan fungsi penawarannya. Sekarang kita lihat harga keseimbangan, yaitu keseimbangan harga merupakan titik temu antara permintaan dan penawaran yang merupakan proses alami mekanisme pasar. Jadi harga keseimbangan ini dikenal juga dengan keseimbangan harga. Permintaan atau pembeli berusaha untuk mendapatkan barang atau jasa yang baik dengan harga yang murah, sedangkan penawaran atau penjual berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka akibat dari tarik-menarik atau tawar-menawar antara permintaan dan penawaran, maka akan tercapai titik temu yang disebut dengan keseimbangan harga atau equilibrium price. Proses terbentuknya harga pasar itu adalah harga pasar akan tercapai setelah melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Apabila harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual dirasa terlalu tinggi oleh pembeli, maka barang atau jasa tersebut tidak dapat terjual. Istilah surplus dikenal dengan pengertian suatu keadaan di mana terjadi kelebihan penawaran. Istilah shortage dikenal dengan pengertian suatu keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan. Prinsip ceteris paribus berlaku dalam hal ini, yaitu harga merupakan satu-satunya faktor yang menentukan permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual. Jadi proses terbentuknya harga pasar ini adalah melalui tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Sini contoh keseimbangan permintaan dan penawaran. Kita lihat di sini adalah jumlah barang yang diminta 200, 400 sampai 3000, harganya 5000 sampai 100. Jumlah yang ditawarkan, kalau kita lihat ini yang besar adalah barang yang ditawarkan, sedangkan jumlah yang diminta itu sedikit, itu dikatakan dengan kelebihan penawaran. Sedangkan yang di bawah ini yang diminta itu lebih banyak daripada yang ditawarkan, itu dikatakan dengan kelebihan penawaran. Sedangkan saat harga 3000, barang yang diminta 600 dan yang ditawarkan juga 600, itu yang dikatakan dengan keseimbangan. Seimbang, sama-sama banyak barang yang diminta dan ditawarkan pada harga tertentu. Kalau kita gambarkan, dia akan seperti ini. Ini adalah kurva demand. D, demand itu adalah permintaan, sedangkan S itu supply, itu adalah penawaran. Kalau kita gambarkan daftar keseimbangan secara angka ini, maka dia akan seperti ini. Ini dia keseimbangan tadi, pada harga 3000 keseimbangannya adalah 600, sedangkan yang di bawah ini adalah kelebihan permintaan atau excess demand, sedangkan di atas itu adalah kelebihan penawaran atau excess supply. Keseimbangan secara angka bisa kita cari dengan menggunakan QD sama dengan QS. Ini contoh untuk fungsi permintaan, ini adalah contoh untuk fungsi penawaran. Kalau kita mau mencari keseimbangannya, kita masukkan QD sama dengan QS, maka dia akan seperti ini. Kita masukkan dia fungsi permintaan, dan ini adalah fungsi penawaran. Dan dapatlah harganya 5000, sedangkan untuk menentukan kuantitas kita masukkan ke fungsi permintaan, dapat 12000, sedangkan yang ini adalah kita masukkan harga tadi ini ke fungsi penawaran, maka dapatlah dia 12000 juga. Berarti keseimbangan itu terjadi saat harga 5000, permintaan 12000 dan penawaran juga 12000. Kalau kita gambarkan, ini adalah contoh pergeseran permintaan atau penawaran terhadap keseimbangan. Ini dia pergeserannya, keseimbangannya dari E ke E1, dia bergeser. Kalau ini adalah pergeseran permintaan ya. Kalau ini adalah dari E ke E1 itu adalah SS bergeser menjadi S1 S1. Jadi adalah efek pertambahan penawaran. Ini contoh pergeseran keseimbangan. Ini efek pertambahan permintaan, yaitu DD menjadi D1 D1, sedangkan ini adalah efek pertambahan penawaran dari SS, keseimbangannya itu menjadi S1 S1. Oke, terima kasih.